Kita sedang membicarakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sih kita harus repot-repot membedah aturan dari pertengahan tahun 90-an ini? Alasan utamanya karena undang-undang ini merombak total kekacauan sistem masa lalu. Sebelum tahun 1996, kita masih pakai sisa-sisa hukum kolonial Belanda. Oh, yang namanya hipotek ya? Iya, hipotek. Masalahnya, aturan kolonial ini kaku dan nggak didesain buat ritme perbankan modern. Ini menciptakan semacam friksi besar buat bank untuk menyalurkan kredit secara efisien. Jadi agak tersendat ya arena bananya? Persis. Jadi, lahirnya undang-undang hak tanggungan ini benar-benar menghapus sistem usang itu dan ngasih standar hukum nasional yang pasti. Akhirnya, ya ekonomi Indonesia bisa bergerak lebih cepat. Kalau dipikir-pikir, masuk akal sih. Bank kan nggak akan mau lepas dana miliaran tanpa tahu pasti aset apa yang mengamankannya. Betul. Dan pas saya lihat daftar apa saja yang bisa dijadikan agunan di aturan baru ini, ternyata nggak terbatas pada hak milik aja. Aturan ini memperluas cakupannya ke hak guna usaha, hak guna bangunan, dan yang cukup mengejutkan, hak pakai atas tanah negara. Yang menakjubkan di sini adalah efek domino dari dimasukkannya hak pakai tersebut. Gimana tuh maksudnya? Secara historis, banyak masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah cuma punya status hak pakai atas lahan mereka. Di era hipoteker, aset ini praktis mati secara finansial. Oh, karena nggak diakui sebagai jaminan oleh bank ya? Betul sekali. Begitu undang-undang ini melegalkan hak pakai sebagai objek hak tanggungan, tiba-tiba ada jutaan orang yang sebelumnya nggak tersentuh sistem perbankan formal. Tiba-tiba jadi punya aset yang bankable. Nah, itu. Ini langkah besar banget dalam inklusi keuangan kita. Transformasi yang luar biasa ya. Tapi tentu saja, ketika bank buka keran kredit sebesar itu, mereka pasti nuntut jaminan keamanan yang nggak main-main. Disinilah bagian yang sangat menarik. Soal eksekusi kan? Iya. Di dokumen ini disebutkan kalau Anda sebagai debitur, cedera janji atau gagal bayar angsuran, pihak bank berhak langsung menjual properti Anda lewat lelang umum. Tanpa butuh persetujuan Anda lagi. Langsung jual gitu aja. Betul, dan mekanisme di balik kekuatan mutlak ini sangat cerdik secara hukum. Kalau Anda perhatikan, fisik sertifikat hak tanggungan di bagian paling atas ada irah-irah wajib. Kalimat pembukanya itu ya? Iya, yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sekedar dekorasi dokumen loh. Oh ya? Di mata hukum, kalimat itu ngasih sertifikat kekuatan eksekutorial yang levelnya persis sama dengan putusan pengadilan yang sudah final atau inkrah. Artinya bank bisa potong kompas dong. Mereka nggak perlu buang waktu bertahun-tahun gugat Anda di pengadilan perdata cuma buat eksekusi rumah. Tepat. Efisiensi inilah yang bikin bank berani minjemin uang. Tanpa kepastian eksekusi yang cepat, risiko kreditnya bakal terlalu tinggi. Tapi ini terdengar agak mengerikan sih buat awam. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Apakah hukum kita membiarkan bank punya kuasa absolut buat langsung merampas aset kita pas kita lagi kolaps? Secara teknis kelihatannya gitu, tapi hukum kita nggak mendesain bank jadi tuan tanah instan yang bisa eksploitasi nasabah. Pasal 12 di undang-undang ini jadi penyeimbangnya. Gimana bunyinya? Di situ diatur tegas bahwa setiap perjanjian yang menyebutkan bank bisa otomatis memiliki objek jaminan kalau debitur gagal bayar, itu statusnya batal demi hukum. Batal demi hukum berarti sejak awal perjanjian itu dianggap nggak pernah ada kan? Persis. Bank cuma punya satu jalur, jual aset tersebut lewat lelang umum secara transparan buat melunasi sisa utang Anda. Berarti kalau rumahnya terjual tinggi dan ada sisa uang lelang, sisa uang itu 100% tetap jadi hak Anda. Ini mencegah praktek lintah darat di mana kreditor ambil untung gila-gilaan dari kejatuhan debiturnya. Wah, itu batasan yang sangat krusial. Dan ini membawa kita ke alasan kenapa Anda yang sedang mendengarkan ini harus peduli. Pastinya. Entah Anda sedang nyicil KPR, ambil pinjaman usaha, atau berencana ke depannya, undang-undang inilah jaring pengaman transaksi Anda. Bahkan yang lebih gila lagi, berdasarkan pasal 7, hak tanggungan ini punya sifat terus melekat pada propertinya. Betul, walaupun propertinya sudah dijual ke orang lain. Bank tetap punya hak mengeksekusi properti itu. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, hukum ini adalah mesin penggerak roda ekonomi yang krusial. Kepastian seperti hak yang melekat tadi dan larangan bank memiliki aset sepihak adalah fondasi kepercayaannya. Sangat seimbang ya? Iya. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan secara mandiri.
Hukum ini mengizinkan bangunan di atas suatu tanah ikut diagungkan, meskipun bangunan itu milik orang yang berbeda, asalkan mereka ikut tanda tangan. Oke. Coba bayangkan, Anda membangun rumah dengan susah payah di atas tanah milik kerabat Anda. Mungkinkah suatu hari nanti rumah Anda tiba-tiba ikut disita dan dilelang akibat utang rahasia mereka? Selamat berpikir.